Thailand adalah negara yang terletak di Asia Tenggara, memiliki berbagai macam etnis dan dominasi penduduknya beragama Buddha. Selain itu, tidak sedikit yang beragama Islam. Berbicara tentang Thailand tak terlepas dari konflik antara etnis Melayu Islam yang berada di Patani dengan penduduk setempat yang mayoritas Buddha. Ketegangan ini antara lain dipicu atas adanya gerakan separatis yang dilakukan Muslim Patani akibat adanya diskriminasi pemerintah terhadap Muslim Thailand. Sebelum negeri Patani Darussalam yang mayoritas orang Melayu jatuh ke tangan pemerintah Thailand pada tahun 1902, negeri Patani Darussalam mempunyai kerajaan yang pernah berdiri dan diperintah oleh Kesultanan Islam Melayu. Negeri ini terkenal dengan pusat pelabuhan di sekitar Laut Cina Selatan. Kemakmurannya menyebabkan negara pelabuhan maritim ini menjadi incaran oleh musuh bangsa Melayu, yaitu Siam, yang seringkali memberi ancaman terhadap negeri-negeri Melayu. Kedudukan negeri Patani Darussalam di Semenanjung Melayu sangat strategis. Ditinjau dari segi geografisnya, negeri Patani Darussalam telah berdiri menjadi sebuah kerajaan Melayu yang terpenting, mulai dari segi pemikiran keagamaan, pendidikan Islam, ekonomi, serta kestabilan politik dan pemerintahannya. Sejarah Islam di Patani tidak pernah lepas dari konflik, terutama setelah wilayah Patani tersebut dikuasai oleh penguasa Thailand dan pelaksanaan program-programnya yang bermaksud mengubah simbol-simbol agama Islam, budaya, dan pendidikan Melayu Patani, yang membedakannya dengan seluruh etnis penduduk di negara Thailand yang penduduknya Buddha. Berulang kali terjadi protes dan perlawanan bersenjata melawan penguasa Thailand yang mencoba menghilangkan atau menggeser simbol-simbol tersebut. Pada awalnya, pemerintah Thailand memberikan hak untuk masyarakat Muslim Patani. Namun karena ada sikap kecemburuan dari penduduk lokal yang mayoritas beragama Buddha, mereka mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan terhadap masyarakat Muslim Patani. Bahkan mereka mengambil hak dan melakukan imigrasi ke daerah Patani yang mayoritasnya tempat umat Islam. Tak hanya itu, mereka mendirikan bangunan dan menggusur budaya Islam dengan menggantinya dengan budaya Buddhis. Hal ini menyebabkan adanya gerakan separatis dari Muslim Patani. Tokoh-tokoh muda Melayu Patani kini mulai lebih canggih dalam mengorganisasikan dan menyusun strategi gerakan. Demikian juga dalam mengekspresikan bahasa perjuangan. Mereka berbicara dalam bahasa politik yang sama dengan bahasa politik pemerintah Thailand. Berbagai tuntutan dan proses kini didasarkan atas asas-asas yang diserukan pemerintah Thailand sendiri, yaitu kebebasan, persamaan, dan jaminan hak-hak politik bagi semua warga negara tanpa memandang asal-usul ras dan etnis. Pada awalnya, tuntutan masyarakat Melayu Patani kepada pemerintah Thailand hanya terbatas pada otonomi dalam urusan keagamaan, budaya, dan hukum. Mulai sekitar pertengahan 1970, tuntutan itu berubah, yaitu suatu pemerintahan yang otonom. Dalam memperjuangkan cita-cita ini, ternyata di kalangan masyarakat Melayu Patani terdapat perbedaan dalam orientasi ideologi, taktik, dan ruang lingkup operasi perjuangan. Perbedaan inilah yang menyebabkan gerakan separatis terbagi ke dalam 3 kelompok utama, yang masing-masing memiliki struktur kepemimpinan dan keanggotaan dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Organisasi-organisasi separatis ini menuntut kemerdekaan penuh bagi Patani. Antara gerakan utama yang ditubuhkan ialah Barisan Nasional Pembebasan Patani atau BNPP, Barisan Revolusi Nasional atau BRN, dan Patani United Liberation Organization atau PULO. Pemberontakan untuk pemisahan ini dilaksanakan karena mereka merasakan bumi mereka dijajah, identitas mereka diasimilasi, agama mereka dicabuli, bangsa mereka didiskriminasi, dan hasil bumi mereka diselenggara oleh kerajaan Thailand Bangkok. Ancaman yang paling serius terhadap pemerintah Thailand adalah gerakan-gerakan separatis di Provinsi Patani, Narathiwat, dan Yala. Konflik ini menjadi semakin kompleks dengan melibatkan banyak sumber konflik politik, mulai dari ekonomi, etnis, dan agama yang sampai sekarang belum ketemu benang merahnya. Kedudukan masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan berbeda dengan masyarakat Thailand Buddha yang dominan dan berkuasa di Thailand dalam berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi segi keamanan, keagamaan, etnis, budaya, bahasa, dan sejarah. Selain itu, masyarakat Melayu Patani mempunyai persamaan dan hubungan akrab dari segi agama,
bangsa, budaya, dan bahasa yang dominan di negara jiran Malaysia. Hal ini menjadikan masyarakat Melayu Patani sebagai masyarakat yang sensitif dalam isu-isu keagamaan dan kebudayaan di Thailand. Ketika Kerajaan Kesultanan Islam Melayu Patani Darussalam dihapuskan pada tahun 1902, secara mutlak masyarakat Melayu Patani dalam keadaan sangat tertekan, khususnya pada periode pemerintahan Jenderal Luang Pibul Songgram dan Marshal Sarit Tanarat. Masyarakat Melayu Patani menjadi mangsa dasar program asimilasi nasionalisme dan kebudayaan. Sampai sekarang, masyarakat Melayu Patani masih menghadapi diskriminasi konflik keagamaan dan kebudayaan dan aksi teror yang berlarut-larut, sehingga kehidupan sosial keagamaan, kebudayaan, kependidikan, politik, dan ekonomi masyarakat Melayu Patani sangat terbatas dan sempit. Sejak penaklukan yang dilakukan Kerajaan Thailand terhadap wilayah-wilayah Melayu Patani lebih dari 2 abad yang silam, status keagamaan, kebudayaan, kependidikan, ekonomi, dan politik masyarakat Melayu Patani semakin terdesak. Desakan-desakan tersebut telah mengakibatkan timbulnya reaksi di kalangan masyarakat Melayu Patani. Bagi masyarakat Melayu Patani, perubahan dalam sistem pemerintahan ini merupakan penjajahan atas bangsa mereka. Dalam kasus tersebut, faktor agama, bangsa, bahasa, budaya, dan kesadaran akan suatu identitas tersendiri telah dimobilisasi untuk mengkonsolidasikan solidaritas keislaman dan kemelayuan dalam menahan upaya-upaya pengintegrasian dan pengasimilasian yang dilakukan oleh pemerintah Thailand. Strategi pemerintah Thailand terhadap masyarakat Melayu Patani dengan memberi keleluasaan dan kelonggaran dalam melaksanakan aktivitas keagamaan dan kebudayaan telah memberi hasil dan kesan dalam mendorong masyarakat Melayu Patani untuk bersikap pro dan terbuka terhadap pemerintah. Pemerintah Thailand menyediakan bantuan dalam mengurus masalah yang berkaitan dengan aktivitas, keagamaan, dan kebudayaan. Program ini disusun oleh pemerintah Thailand dalam rangka memberikan dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan kebudayaan masyarakat Patani. Di satu sisi, program migrasi penduduk Thailand Buddha ke daerah Patani telah meningkatkan jumlah penduduk non-muslim di daerah Patani. Dampak dari program ini telah menimbulkan pengaruh psikologis dan sosial masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan. Percampuran dua budaya antara Melayu dengan Thailand Buddha telah mendorong keberhasilan program integrasi. Akibatnya, lahirlah perubahan kebudayaan. Golongan-golongan yang berpendidikan mempunyai hubungan erat dengan kaum yang berbudaya lain, sehingga ada pengambilan kebudayaan asing sebagai ciri budayanya sendiri. Mari kita doakan agar konflik yang terjadi di Thailand Selatan mendapatkan titik temu yang mana saling menguntungkan kedua belah pihak dan berakhir dengan kedamaian.